Almarhumah Husnul Khatimah. Jadi ini SHM-nya sudah atas nama Ibu Nuraini, Pak BPN ya. Nah, sekarang Bu pengacara ini rumahnya ditinggal sekarang ya. Masih ditinggal. Aktivitas sebagai rumah ada itu ya. Masih dikuasai fisik. Ini saya katakan ini sadis gitu. Sadis ini. Ya. Orang seperti Pak Fuad aja dikerjain seperti itu, gimana rakyat biasa yang nggak punya akses dan nggak punya apa-apa. Kemudian riwayat, saya bicara historical nih BPN ini, kita bicara warga. Tadi yang disampaikan itu kan beliau itu kan tidak pembeli tangan pertama. Jadi ada historical di warga itu kan dari negara ke almarhum Sunario, Sunario ke ahli waris ya. Ahli waris kemudian barulah 2008 pakai akte jual beli lagi. Ada notaris, ada apa, ada kantor tanah, akhirnya keluar sertifikat. Ya Pak ya, confirm itu faktanya. Sampai sekarang begitu. Waktu digugat ikutan sebagai pihak nggak? Yang pertama nggak ikut. Udah dikasih tahu sama ibu, tapi nggak ikut atau memang nggak dikasih tahu sama keluarga? Ini yang saya katakan. Kantor tanah sudah pernah dipanggil kan? Jadi pada saat begini Pak, mohon izin, pada saat perkara 495 itu yang digugat kami, Nuraini Bawati, dan BPN. Tapi BPN Tapi tidak hadir. BPN dari sidang pertama sampai putusan sampai kasasi. Ini mohon maaf Pak kantor tidak tanah hadir. ya. Saya ini mantan Komisi 2 urusannya tanah. Saya minta kantor tanahnya diperiksa juga. Udahlah, hakim ini kan nggak bisa kerja sendirian. Saya minta ini surat kantor tanah diperiksa ini sama Barreskrim, sama mafia tanah. Saya mantan Komisi 2 Pak, kita yang membuat Satgas Mafia Tanah waktu itu Pak. Nggak ada itu, dengan tidak hadir melakukan pembiaran itu. Pembiaran itu pidana juga. Jangan salah loh. Ya. Ini kan jelas. Kemudian saya juga bingung nanti ini. Apa alasan kantor tanah nggak hadir Pak? Iya, gini loh Pak. Sebenarnya kan Bapak datang ke sini, pertanyaan seperti itu akan Bapak hadapi dan Bapak harus siap dengan jawaban. Harusnya sih seperti itu. Tapi biarlah ya, nanti saya minta tanya, siapa itu kepala kantor tanah pada saat 2014 itu kan? 2000. Iya, 2014 gugatan itu. Ya, lanjut aja Pak. Oke ya, itu dicatat Ketua. Kalau di kami dicatat, itu tidak boleh lagi memegang jabatan-jabatan strategis di BPN. Catat itu semua-semuanya itu. Ini bicara sama tanah, Pak. Tanah Tuhan nggak ciptakan lagi, Pak. Hati-hati sekali lah. Berikutnya mengenai ahli waris. Saya nggak tahu ini, ahli waris yang nggak punya legal standing kok bisa dikabulkan. Waktu itu pengacara gugatannya gimana? Kan dia tidak punya legal standing. Kok bisa sebagai pihak gitu loh. Habis itu katanya buktinya fotokopi. Betul fotokopi. Nah ini kita minta betul, nanti saya minta datanya ya. Itu nggak usah kita bicara macam-macam Pak. Ibu, Bapak, kalau Nanti. bicara pencet supaya masuk ke rekaman, ya, tetap melalui pimpinan tadi. Ya. Ya. Baik. Jadi bagi kita Pak Ketua, ini ada beberapa keanehan. Pertama, tidak satu pun aman putusan yang menyatakan mereka sebagai pemilik tanah yang sah, yang berhak atas tanah. Kemudian, ada yang tidak berhak atau pemilik yang tidak berhak atas tanah, bisa untuk melakukan permohonan eksekusi. Ini udah edan banget ini. Itu. Kemudian, ternyata permohonan itu dicoba untuk dieksekusi. Di mana tanah itu sedang dikuasain, rumahnya lagi aktif sebagai rumah. Kalau tanah kosong oke lah itu ya. Nah. Yang ketiga, keempat, ada tanpa amar, kok bisa pengadilan minta melakukan pengosongan? Itu. Nah, saya mengatakan Pak Fuad ini adalah pemberi beritikat baik. Saya mengatakan tidak bisa itu, harusnya dengan gugatan pertama pakai putusan tahun 73 itu cukup. Tidak perlu lanjut lagi harusnya persidangan itu. Karena sistem hukum tanah kan begitu ya Pak ya. Kita ini simple, walaupun kita
Nah, perbuatan melawan hukumnya di mana, Pak Ketua? Saya nggak ngelihat. Saya sependapat semangatnya sama Pak Supri, tapi saya juga tidak sependapat kalau memang kita harus lakukan tun. Saya katakan perbuatan melawan hukumnya di mana? Kalau kita lakukan tun, kita terjebak dengan permainannya mereka. Gugat lagi nih. Udahlah, iya enggak. Ini kan saya tidak, Bapak benar, Bapak udah benar. Saya kan kita punya pendapat yang lain gitu loh. Sama-sama meyakini. Oke, Ya. lanjut. Nah, tapi saya sarankan nggak usah ketun. Bapak hanya minta nanti, biasanya kami itu tinggal bersurat, kalau kami di Komisi 2 dulu ya, kami bersurat aja ke pengadilan, Bapak bantuin kita, BPN, nanti putusannya, Mahkamah Agung akan menerbitkan surat itu, petunjuk ke pengadilan tinggi akan menerbitkan petunjuk ke pengadilan negeri. Nanti isinya terhadap putusan sekian-sekian itu tidak dapat dilakukan eksekusi. Selesai. Baik, Gitu. Pak. Ini Itu nanti kita sebagai masukkan putusan kesimpulan. putusan tersendiri itu, tanpa Bapak melakukan tun lagi. Ini yang Mungkin sampaikan gitu. Pak Arteria, kita masukkan kesimpulan. Ya, itu seperti itu Pak Ketua. Jadi memang seperti caranya kita pangkasnya dengan bersurat. Surat itu menjadi petunjuk dari Mahkamah Agung ke PT nanti menunjuk itu tidak bisa dieksekusi. Keluarlah nanti putusan non executable. Ada putusan tapi tidak bisa dieksekusi. Saya ngelihat historically 2014 ini rezimnya anginnya lagi ke arah sana. Ya kan? Dia tidak lupa dunia itu kan berputar. Ternyata rezimnya ada di sini sekarang. Ada sama Pak Habib. Ya, tugas Pak Habib lah untuk meluruskan hukum ini. Terima kasih Pak Ketua. Ada lagi? Pak Hincan, kayaknya nggak lengkap nih kalau Raja Batak jauh-jauh datang nggak?